Tiba waktunya kita akan menutup maraton DCEU lewat film yang dirilis pada tahun 2020 sebelum pandemik. Film yang mengambil latar setelah petualangan yang terjadi di Suicide Squad dan putusnya Harley Quinn dengan Joker. Film ini sendiri menjadi angin segar untuk DC Extended Universe karena menjadi film pertama dari mega franchise ini yang mendapatkan rating R. Langsung saja, ganti spray untuk calon pengantin. Ini dia Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini disutradarai oleh Cathy Yan, merupakan instalmen ke-8 untuk DCEU yang nantinya akan dilanjutkan ke Wonder Woman 1984 yang akan dirilis pada bulan Desember tahun ini setelah mengalami sejumlah pergeseran jadwal. Membawa kembali nama Margot Robbie sebagai Harley Quinn, Ewan McGregor sebagai Roman Sionis alias Black Mask, John Smollett-Bell sebagai Dinah Lance alias Black Canary, dan sejumlah cast lainnya. Sebelum kita lanjut, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. By the way, karena di babak awal film ini plotnya maju mundur dan Harley Quinn bukan seorang host yang baik yang bahkan sempat salah cerita, maka saya akan luruskan saja plotnya sama seperti kita pernah melakukannya di Rewatch Memento. Gambaran animasi antara hubungan Joker dan Harley Quinn membuka film ini. Sayangnya hubungan mereka harus berakhir dan Harley Quinn harus menerima nasib ditendang keluar dari gengnya Mr. J hingga dia pun menjadi seorang wanita tunawisma. Beruntung seorang kakek bernama Doc bersedia menampungnya hingga Harley Quinn pun memiliki kamar sendiri untuk meluapkan kesedihannya dan rasa frustasinya setelah putus dengan Joker. Dia pun mengubah penampilannya dengan memotong rambutnya sambil mencari pelarian cintanya dengan memelihara seekor hyena. Putusnya hubungan Mr. J dan Harley Quinn di sini masih belum diketahui oleh banyak orang, sehingga Harley Quinn masih bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Itulah salah satu keuntungan menjadi pacarnya Mr. J. Di klub milik Roman Sionis, Harley Quinn masih begitu bebas bertindak sesuka hatinya hingga membuat perseteruan dengan beberapa orang, termasuk supir pribadi Roman Sionis yang kakinya patah setelah menjadi tempat landing sempurna untuk Harley Quinn. Roman sendiri tidak merasa keberatan dan kehilangan karena supirnya tersebut langsung dipecat dan menggantinya dengan Dinah Lance yang merupakan seorang penyanyi di klubnya yang memiliki lengkingan suara yang bisa memecahkan kaca gelas minuman. Dinah Lance sendiri dijuluki sebagai Little Bird oleh Roman Sionis. Roman sendiri di sini terpikat dengan Dinah Lance setelah sebelumnya menyelamatkan Harley Quinn dari penjahat yang berniat untuk menculiknya. Sebelumnya, Harley Quinn yang dalam keadaan mabuk sudah membuka kisah akhir hubungannya dengan Mr. J kepada Dinah Lance. Sementara di meja lainnya, Roman Sionis sedang bernegosiasi dengan Mr. Kyo untuk mendapatkan berlian keluarga Bertinelli yang berisi rekening keluarga Bertinelli dalam jumlah yang sangat besar hingga bisa memudahkan jalan Roman Sionis untuk menjadi Godfather baru di kota Gotham. Di satu malam di sebuah kafe, Harley Quinn mendengarkan beberapa temannya ngegosipin dirinya tentang ketidakmampuan Harley Quinn bertahan hidup sendiri dan masa lalunya yang selalu bergantung kepada Mr. J. Quinn langsung emosi dan dengan barbar akhirnya mencuri sebuah truk dengan muatan bensin lalu mengendarainya dan menabrakannya ke S. Chemicals hingga menyebabkan fasilitas tersebut meledak dan menjadi tontonan warga kota Gotham. Kejadian tersebut ternyata menyita perhatian detektif Gotham City Police Department yaitu Renee Montoya yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan massal di sebuah bar oleh seorang wanita yang dijuluki Crossbow Killer. Dengan petunjuk kalung Harley Quinn yang dihadiahkan oleh Joker, Renee Montoya langsung berkesimpulan kalau hancurnya S. Chemicals ini menjadi pertanda putusnya Harley Quinn dan Joker dan menjadi awal emansipasinya sebagai karakter tunggal yang berusaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap The Prince Clown of Crime. Dinah Lance sendiri tinggal di satu gedung apartemen dengan seorang bocah broken home bernama Cassandra Cain. Dengan menjadi supir Roman Sionis, Dinah Lance malah dihadapkan dengan Renee Montoya yang juga kebetulan sedang menyelidiki kasus mengenai hilangnya berlian keluarga Bertinelli. Renee Montoya mencoba untuk membujuk Lance agar bisa bekerja sama meski awalnya ditolak mentah-mentah oleh Lance. Dinah Lance pun akhirnya menjemput Roman Sionis yang baru saja menghabisi keluarga Kyo yang di malam sebelumnya menolak tawaran kerjasamanya dengan menyuruh Victor Zsasz untuk menguliti wajah mereka.
Is that a snot bubble? Di kediamannya, Victor Zsasz memberitahu Roman tentang kejadian meledaknya S Chemicals yang pelakunya adalah Harley Quinn. Roman pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Quinn. Sementara Zsasz dan Lance diperintahkan untuk mengambil berlian yang diimpor dari Italia. Di tempat lain, Quinn sedang bersiap-siap untuk menikmati sandwichnya yang kelihatan sangat sehat dan lezat. Baru juga mau dimasukkan ke mulutnya, Rene Montoya menodongnya dengan pistol, berniat untuk menangkapnya setelah dicurigai sebagai pelaku peledakan S Chemicals. Quinn pun akhirnya kabur dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan Rene. Harley Quinn berhasil lolos namun tidak dengan sandwichnya. Rupanya yang mengejar Harley Quinn bukan cuma Rene Montoya, tapi juga seseorang yang telah dirusak wajahnya hingga terlihat seperti Joker. Tapi ini malah lebih terlihat seperti Easter egg dan penghormatan terhadap keberhasilan Joker yang diperankan oleh Joaquin Phoenix sebagai film adaptasi komik dengan rated R yang terlaris sepanjang masa dan bahkan juga sukses di ajang Oscar. Di belakang, seorang vigilante wanita sedang membidik dan akhirnya menembakkan anak panahnya ke arah Quinn yang berhasil dihindari secara tidak sengaja dan membunuh pria tersebut. Wanita yang dijuluki Crossbow Killer itu pun akhirnya pergi. Bukannya Harley Quinn sudah aman, kini dia malah dikepung oleh segerombolan mafia suruhan Roman Sionis. Di kantor jasa import Gotham, Dana Lance akhirnya mengambil berlian Bertinelli dan menyerahkannya kepada Zsasz. Ketika Lance bersiap untuk mengemudikan mobilnya, datanglah Cassandra Cain dari belakang yang berniat untuk mencopet. Namun dengan refleks, Lance menghentikannya sambil menasihati kalau suatu saat nanti dia bakalan salah copet. Dasar bandel, Cass malah beralih ke sejumlah target lainnya termasuk Victor Zsasz yang tidak sadar telah dicuri berliannya. Sayangnya, Cass tidak dapat mengelak hingga polisi pun akhirnya menangkapnya. Sementara Zsasz telat menyadari kalau dirinya sudah menjadi korban copet hingga Lance pun menyadari mereka berdua kini dalam masalah besar. Di mobil polisi, Cassandra Cain mengamankan barang-barang curiannya dan dengan ide yang konyol, dia malah menelan berlian Bertinelli milik Roman Sionis. Roman akhirnya mengamuk setelah mengetahui Zsasz dan Lance kehilangan berlian 30 karat berharganya dari tangan seorang bocil. Zsasz berusaha menghibur Roman dengan mengalihkan perhatiannya sejenak untuk menghabisi Harley Quinn yang telah menghancurkan S Chemicals yang menjadi aset perusahaan keluarganya yaitu Janus Corporation yang pernah menjadi Easter egg di film Justice League. Sementara Dana Lance sendiri memutuskan untuk menghubungi Rene Montoya untuk mengamankan Cassandra Cain yang sedang dalam masalah besar setelah mencuri berlian milik Roman Sionis. Rene Montoya sendiri malah diistirahatkan dari penyelidikan kasus berlian Bertinelli setelah tidak menunjukkan perkembangan signifikan kecuali sejumlah riset yang membawa kita ke kisah keluarga Bertinelli. Bertinelli sendiri ini adalah keluarga mafia terkaya di Gotham yang dibantai satu keluarga hanya untuk mendapatkan berlian Bertinelli yang berisi kode rekening keluarga tersebut. Berlian itu sebelumnya dikabarkan hilang dan menjadi incaran Roman Sionis. Kembali ke Roman yang berniat untuk membalas dendam terhadap Quinn dengan menguliti wajahnya. Namun Quinn berhasil membujuk Roman untuk tidak membunuhnya setelah menawarkan diri untuk membantu Roman Sionis menemukan berliannya yang hilang. Hey, you lost something, right? A diamond. Quinn pun diberikan waktu sampai tengah malam, sementara Roman Sionis malah membuat sebuah permainan untuk menyulitkan misi Harley Quinn ini dengan mengumumkan kepada para mafia dan bandit serta pembunuh bayaran kota Gotham bahwa barang siapa yang bisa menemukan Cassandra Cain, maka mereka akan mendapatkan imbalan hadiah $500,000 US. Harley Quinn pun beraksi dengan mendatangi Gotham City Police Department. Can I help you? Why, yes. This one. Melumpuhkan satu persatu petugas. Hi, boys. Lalu menuju ke sel untuk membebaskan Cassandra Cain. Di sini ada foto Captain Boomerang yang tertempel di dinding ruangan kantor polisi yang tentu saja dikenali oleh Harley Quinn. Hey, I know that guy. Setibanya di ruang sel tahanan, Harley Quinn malah tidak tahu mengoperasikan mesin remote selnya, lalu kemudian menghancurkannya. Tindakannya ini berhasil, tapi malah membuat sejumlah kerusakan dan membebaskan para penjahat kota Gotham yang masih menyimpan dendam terhadap Harley Quinn atas perbuatannya semasa masih bersama dengan Joker. Setelah melumpuhkan para kriminal satu persatu, Harley Quinn malah menemukan Cassandra Cain kabur ke ruangan barang bukti kriminal. Who are you guys? Karena terdesak dari serangan tembakan para kriminal yang mengejarnya, Quinn akhirnya bersembunyi di balik tumpukan yang akhirnya dia sadari itu adalah tumpukan kokain. Setelah menghirupnya sebagian, Harley Quinn malah semakin menggila menghadapi mereka semua, namun kembali terdesak oleh lawannya yang bertubuh kekar dan besar. Dengan bantuan Cass yang memberinya korek api, Quinn pun membakar janggutnya dan lolos. Namun lagi-lagi harus mengejar Cass yang kembali kabur. Quinn akhirnya menyadari kalau dia dikerjai oleh Roman Sionis dengan sayembara gilanya hingga membuatnya susah payah mengalahkan
mengalahkan begitu banyak penjahat. Quinn lalu dihadang oleh Rene Montoya, namun Quinn berhasil mengatasinya dengan mudah. Quinn pun akhirnya kabur dengan memborgol tangannya bersama dengan Cass agar bocah itu tidak lagi kabur. Kabar buruknya, Quinn tidak bisa dengan mudah membawanya ke Roman Sionis karena Cass ternyata telah menelan berlian yang diincar oleh Roman. Quinn pun menuju minimarket untuk membeli sejumlah obat pencahar agar Cass bisa mengeluarkan berlian tersebut dengan cara boker. This way or this way? That's what I thought. Ralat, Quinn dan Cass sebenarnya tidak membeli, melainkan merampok barang-barang tersebut dan kabur. Di kamarnya, Quinn memperkenalkan Cass kepada hyena-nya yang diberi nama Bruce Wayne, lalu melihat-lihat sejumlah barang seperti foto masa kecil Harley Quinn dan sketsa wajah Joker yang ternyata tidak dikenali oleh Cass. Harley Quinn sendiri merasa terhibur dengan keberadaan Cassandra Cain di kamarnya tersebut, sambil menikmati tayangan TV, yaitu Tom and Jerry dan Tweety. Sementara di lantai bawah, kakek Doc yang tahu semua kriminal di kota Gotham kedatangan seorang pelanggan wanita terbaru yang ternyata memintanya untuk melacak seorang kriminal yang adalah Victor Zsasz. Cewek ini dijuluki oleh orang-orang dan media sebagai Crossbow Killer, namun dia menolak julukan tersebut dan menamai dirinya sebagai Huntress. Nama aslinya adalah Helena Bertinelli, yang menjadi satu-satunya anggota keluarga Bertinelli yang selamat dari pembantaian keluarganya oleh mafia yang bernama Stefano Galante. Dia kemudian diselamatkan oleh salah satu anggota mafia yang memiliki niat baik, yang kemudian membawanya kembali ke Sisilia, Italia untuk dibesarkan hingga dia pun berlatih untuk menuntaskan dendamnya ketika dia kembali ke Gotham. Sementara itu di klub, Victor Zsasz memberikan kabar ke Roman Sionis bahwa Harley Quinn berhasil menemukan Cassandra Cain. Namun kabar buruknya, mereka menghilang. Kemarahan Roman semakin memuncak ketika jiwa sensi emak-emaknya bergejolak mendengarkan seorang pengunjung tertawa terbahak-bahak, mengira dirinya ditertawakan. What are you laughing at, Eric? Roman pun memaksa pengunjung yang bernama Erika tersebut untuk menari erotis di atas meja, yang membuat Dana Lance tidak tega melihatnya. Ternyata di klub tersebut juga sudah ada Huntress yang membuntuti Victor Zsasz. Di kantor polisi, Rene Montoya malah diskors setelah dianggap melakukan kesalahan terhadap kasus Roman Sionis. Persembunyian Quinn dan Cass sendiri akhirnya terungkap setelah Doc berkhianat dengan menerima tawaran yang cukup dari berbagai oknum kriminal untuk membangun restorannya kembali. Akhirnya Quinn menghubungi Roman untuk menemuinya di Amusement Mile di wahana Booby Trap. Funhouse ini sendiri sebenarnya telah menjadi tempat persembunyian Joker dan Harley Quinn selama ini, yang juga menjadi tempat rahasia penyimpanan persenjataan mereka. Buktinya ada vandalisme di kaca Booby Trap ini yang berisi tulisan hahaha, yang merupakan salah satu ciri khas dari Mr. J yang bisa kita lihat dari tato yang melekat di tubuhnya. Roman pun akhirnya memerintahkan Zsasz dan Dana Lance untuk berangkat ke sana. Lance sendiri juga memberikan kabar kepada Rene Montoya lokasi tersebut, sementara Huntress membuntuti Zsasz dan Lance dari belakang. Di perjalanan, Zsasz akhirnya menghubungi Roman untuk memberitahu bahwa supir kesayangannya yaitu Dana Lance telah berkhianat. Zsasz mendapati pesan masuk dari nomor tidak dikenal di handphone milik Lance, yang mana itu adalah pesan dari Rene Montoya. Roman yang marah akhirnya memutuskan untuk menyusul ke sana dengan menggunakan black mask miliknya. Cass pada akhirnya disekap di toilet dan Quinn memaksanya untuk BAB agar berlian yang diinginkan oleh Roman keluar. Tidak lama kemudian, Rene Montoya tiba dan terlibat pertarungan dengan Quinn. Where's Cassandra Cain? You? Again? Rene berhasil ditaklukkan dengan menendangnya keluar dari jendela. Killed my sandwich! Bye-bye, birdie. Namun tidak lama setelahnya, Quinn malah terkena bius dari Zsasz yang juga tiba di lokasi bersama dengan Dana Lance. Lance lalu mendapati Cass tersekap dan berusaha membebaskannya, hingga Zsasz memergoki mereka dan memaksa Lance untuk membedah perut Cassandra Cain sambil menuduhnya sebagai pengkhianat. Tanpa perlawanan berarti, Zsasz akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Huntress yang juga tiba di lokasi tersebut. Huntress pun mengungkap kalau misinya sudah selesai karena semua targetnya telah dibasmi. Rene yang ternyata selamat dari jendela menjelaskan bahwa sebenarnya Huntress masih punya satu target lagi, yaitu Roman, yang sebenarnya menjadi donatur dan telah memerintahkan gembong mafia Galante untuk menghabisi keluarganya. I think you should see this. Sionis. Mereka pun sadar telah terkepung oleh begitu banyak kelompok kriminal suruhan Roman Sionis untuk menangkap Cass dan menghajar mereka semua. Disinilah awal mula kerjasama secara tidak sengaja kelima cewek ini: Harley Quinn, Dana Lance alias Black Canary, Huntress, Rene Montoya, dan Cassandra Cain, yang memiliki satu target musuh yang sama dengan mereka, yaitu Black Mask. We're gonna have to work together. With you? Yeah. Okay. Sure. Dengan percaya diri, Harley Quinn menunjukkan ruang persediaan persenjataan yang ternyata sudah dikosongkan oleh Mr. J. Mereka pun memakai persenjataan seadanya yang masih tersisa untuk menghadapi kelompok kriminal yang mengepung mereka. Not that one. Sentimental value.
She's got rage issues. I don't have rage issues! Kelompok kriminal ini sendiri sebenarnya lebih mengincar Cassandra Cain yang tentu saja berusaha diamankan oleh jagoan-jagoan cewek ini. You are so cool. Harley Quinn sendiri entah dari mana tiba-tiba sudah memakai sepatu roda untuk menghajar para berandal bertopeng. Gotta go this way! When the fuck does she have time to do a shoe change? Come on. Ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba Rene Montoya terkena tembakan dari Roman. Untungnya dia memakai pakaian anti peluru. I got you. Ooh, aren't you glad you wore that? Sexy and bulletproof. Baby, come on! Roman akhirnya berhasil menangkap Cass dan membawanya kabur. Lance pun akhirnya mengeluarkan kekuatan metahuman-nya yang tersembunyi yang kita kenal dengan Canary Cry kalau dalam komik. Untuk meloloskan Harley Quinn yang mengejar Roman Sionis menggunakan sepatu rodanya. Karena kewalahan, Huntress akhirnya datang menawarkan bantuan dengan sepeda motornya. Aksi kejar-kejaran hebat pun tidak terhindarkan. Quinn berhasil menyingkirkan satu mobil pengawal Roman, sementara Roman sendiri akhirnya berhasil disergap oleh Quinn dengan membunuh drivernya. Untuk menghindari tabrakan hebat, Quinn melepaskan cengkramannya dari mobil tersebut untuk menghindar. Sementara Roman berhasil membelokkan setir mobil dan membawa mereka berdua ke dermaga Founders. Pada akhirnya, Quinn menemukan Roman yang menyandera Cass. I'm the one they should be scared of. Quinn yang kehabisan peluru tidak bisa berbuat apa-apa dan berharap Roman mau melepaskan Cass. Tanpa diduga, rupanya Cass telah mengaktifkan bom yang dia ambil dari perlengkapan Harley Quinn di booby trap yang membuat Roman terkejut hingga Quinn pun berhasil menjatuhkan Roman ke I laut. took your ring. My ring? Mereka berlima pun akhirnya menikmati keberhasilan aksi mereka di sebuah kafe, di mana Cass akhirnya kebelet BAB. Tentu saja ini kabar baik. Cass lalu memanggil Quinn untuk mengambilkannya saringan. Namun rupanya mereka berdua malah kabur membawa mobil Dana Lance. Dasar berandal. Setelah tewasnya Roman Sionis, geng kriminalnya pun akhirnya ditangkap di booby trap. Namun yang mendapatkan pujian justru bosnya Rene Montoya, yang adalah Kapten Patrick Erickson. Rene Montoya sendiri memutuskan resign dari kepolisian, bergabung dengan dua rekan lainnya yaitu Dana Lance alias Black Canary dan Helena Bertinelli alias Huntress untuk melakukan aksi vigilante dengan membentuk grup mereka sendiri yaitu Birds of Prey. Helena sendiri akhirnya kembali mendapatkan harta kekayaan keluarganya yang dia gunakan untuk mendanai pembuatan kostum dan juga aksi Birds of Prey. Sementara Harley Quinn menggadaikan berlian Bertinelli yang jumlahnya ternyata cukup untuk menghidupi dirinya dan Cass serta Bruce, si hyena yang ternyata masih hidup. Dalam post-credit scene, kita cuma bisa mendengarkan suara Harley Quinn yang ingin membocorkan rahasia tentang Batman yang ternyata tetap berakhir dengan rahasia karena pembicaranya terpotong. Sebelum kita menunjukkan beberapa detail kecil dari film ini, ada satu pertanyaan mendasar yang muncul di benak para fans. Film ini sebagian besar berlatar di kota Gotham, yang adalah kotanya Batman. Batman sendiri secara konsisten hadir dalam Suicide Squad, meski hanya penampilan cameo saja. Tidak wajar rasanya menampilkan kota Gotham tanpa Cape Crusader, meski Harley Quinn sendiri menggunakan nama Bruce untuk hyena tunggalnya. Nah, timeline dari Birds of Prey sendiri adalah 4 tahun setelah mereka menghadapi Enchantress dan Incubus. Kalau mengikuti rencana awal dari Zack Snyder untuk DC Extended Universe, dipastikan Bruce Wayne di timeline ini harusnya sudah tewas setelah kejadian di Justice League kedua yang tidak terrealisasi. Di era ini, Ben Affleck sendiri juga memang sudah mundur dari perannya sebagai Bruce Wayne, jadi nggak mungkin dimasukkan. Sementara versi Robert Pattinson adalah versi reboot dengan universe yang berbeda dari DCEU. Teori kedua dan yang juga tidak kalah populer adalah Bruce Wayne di sini mungkin saja sudah pensiun dan belum ada yang menggantikannya sebagai The Dark Knight. Dalam Justice League saja, Batman memang sudah tidak lagi muda. Sekarang kita ke detail-detail menariknya. Dalam komik, Harley Quinn sebenarnya punya dua hyena yang diberi nama Bud dan Lo. Inspirasinya dari karakter legend yaitu Abbott and Costello. Ingat dengan karakter ini kan? Nama Bud and Lo sendiri adalah pemberian dari Joker. Mengingat film ini Harley Quinn berusaha melupakan Mr. J, maka tentu saja wajar jika dia menggunakan nama lain yang adalah Bruce, menunjukkan ketertarikannya kepada Bruce Wayne yang gagah.
beralih ke kamarnya, kita bisa melihat berbagai macam motif diamond yang menjadi tema sentral dalam film Birds of Prey ini. Sementara beberapa souvenir yang ada dalam kamar Harley Quinn sendiri menunjukkan beberapa referensi, terutama boneka panda yang sebenarnya digunakan oleh pasukannya Joker dalam film Suicide Squad. Film Birds of Prey ini sendiri juga memberikan penghormatan hampir kepada semua penampilan Harley Quinn sebelumnya. Kostum klasiknya ditampilkan dalam animasi flashback dan pakaian rollerblade-nya diangkat langsung dari Harley Quinn isu nomor 1 pada tahun 2013. Sementara angka 92 itu merujuk kepada tahun debutnya di Batman The Animated Series. Anehnya, Harley Quinn sendiri memutuskan untuk menyimpan pakaian yang dipakai dalam film Suicide Squad dengan mengklaim bahwa pakaian tersebut memiliki nilai sentimental tersendiri. Juga coba perhatikan dalam adegan ketika Harley Quinn berusaha membebaskan Cassandra Cain di kantor polisi, terdapat begitu banyak barang bukti yang salah satunya mengarah ke referensi salah satu karakter yang ada dalam film Suicide Squad, yaitu Katana. Barang buktinya bisa terlihat dalam salah satu rak ketika Harley Quinn memilih senjata stick baseballnya untuk membela diri dan menyelamatkan Cassandra Cain. Ya, itu adalah pedang katana. Tone dan style dari Birds of Prey sendiri disajikan sangat mirip dengan series Injustice yang bahkan dalam satu adegan dimainkan dengan sangat komik akurat. Bahkan dialognya pun juga sangat mirip dengan yang ada di komik ketika Harley Quinn mendatangi kantor polisi lalu menyerang para petugas. Dalam satu adegan lainnya, Harley Quinn berkomentar bahwa dia mengenal East Side Gotham, yang mana ini sebenarnya adalah lokasi tempat tragedi pembunuhan keluarga Bruce Wayne. Kita beralih ke Dana Lance, yang mana Christina Hodson yang merupakan penulis skrip dari Birds of Prey ini menegaskan kalau Dana Lance ini merupakan Black Canary kedua. Petunjuk ini bisa kita dapatkan dalam adegan percakapan antara Dana Lance ketika pertama kali bertemu dengan Rene Montoya. Adegan paling menyenangkan dari karakter yang satu ini sendiri terdapat di babak akhir ketika Black Canary akhirnya melepaskan kekuatan metahuman Canary Cry-nya. Beruntung kekuatan ini disajikan dengan begitu cerdas dan masuk akal, karena Canary Cry sendiri sebenarnya membutuhkan tenaga yang tidak sedikit dan bahkan membuat Dana Lance sampai-sampai pingsan setelah menggunakan kekuatan supernya tersebut. Beralih ke Cassandra Cain, dalam film ini sama sekali karakter ini berbeda dengan komiknya, yang mana dalam sumber aslinya tersebut Cassandra Cain sebenarnya tidak berbicara. Dalam satu adegan ketika dia terduduk di tangga flat apartemennya, terdengar di kamarnya di lantai atas suara kedua orang tuanya yang begitu keras, entah sedang berseteru atau mungkin ngomel-ngomel. Yang jelas ini membuat kita penasaran siapakah sebenarnya orang tua dari Cassandra Cain ini sendiri. Dalam komik, ibunya Cass bernama Lady Shiva, yang merupakan salah satu karakter antagonis dalam komik. Ayahnya sendiri bernama David Cain. Dalam prosesnya, Cassandra Cain ini nantinya akan menjadi Batgirl, dan yang menjadi mentornya adalah Bruce Wayne. Namun dalam film ini, dia justru dimentori oleh Harley Quinn. Bakalan jadi seperti apakah dia? Berikutnya dalam film ini kita juga bisa melihat notes yang mengarah ke karakter Poison Ivy. Ketika Rene Montoya diskors dari kepolisian, salah seorang petugas polisi yang jahat yang bernama Tim Monroe yang diperankan oleh Derek Wilson sebenarnya merupakan tokoh yang terkenal dalam komik karena dia adalah polisi korup yang membunuh seorang yatim piatu yang dilindungi oleh Poison Ivy dan akhirnya membuat Poison Ivy membalaskan dendamnya. Dalam adegan flashback di awal film yang disajikan secara animasi, sebenarnya menyebutkan salah satu karakter yang mengarah ke referensi Poison Ivy sendiri yang menjadi mantan kekasih Harleen Quinzel. Katien bahkan terang-terangan pernah mengatakan minatnya untuk mengangkat kisah romansa pasangan sejenis ini dalam sequelnya nanti. Sementara itu, komplotan berandal yang menyerang Birds of Prey dan Harley Quinn serta Cassandra Cain di babak akhir film ini, dalam komik mereka dikenal dengan nama False Face Society. Sementara di satu titik ketika Harley Quinn digampar oleh Roman Sionis, Harley Quinn kemudian berhalusinasi menjadi seorang Marilyn Monroe yang menyanyikan lagu yang berjudul Diamonds Are a Girl's Best Friend, yang mana lagu ini juga pernah ditampilkan dalam film Moulin Rouge yang dinyanyikan oleh karakter yang diperankan oleh Nicole Kidman pada saat itu kepada karakter yang diperankan oleh Ewan McGregor. Dan itu dia beberapa detail-detail menarik yang berhasil kita dapatkan dalam film Harley Quinn Birds of Prey, judul yang dipakai untuk menggantikan judul aslinya Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ketika dirilis di bioskop. Kalau ada detail menarik lainnya yang mungkin kalian dapatkan, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.